Inilah maharku untukmu. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anakku yang soleh dan solehah, cantik dan ganteng, gimana nih? Penasaran gak kelanjutan kisah Nabi Ibrahim yang kemarin? Kemarin itu kita udah sampai mana kisah Nabi Ibrahim? Sampai Nabi Ibrahim dibakar. Tapi tidak mempan ya dibakarnya. Nah, Nabi Ibrahim itu dakwah bertahun-tahun di sana, sedikit yang mengikutinya. Kemudian Nabi Ibrahim juga menikah. Menikah dengan namanya itu Sarah ya, Bunda Sarah. Kalau orang Sunda bilang biasanya Siti Sarah. Siti itu diambil dari Sayyidati. Sayyidati itu tuan kita yang mulia gitu. Jadi Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah. Kemudian Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim di negaranya, di Babilonia, dia dakwahnya sedikit yang menerima, bahkan dia menerima tindasan dari Raja Namruj, tidak berkembang dakwahnya, maka dia pindah, hijrah. Kemana hijrahnya? Ke Palestina. Dia berangkat bersama istrinya, Siti Sarah, berangkat ke Palestina bersama saudaranya, Lut dan keluarganya, sepupunya ya, Nabi Lut. Nah, tapi di tengah jalan kemudian Allah memerintahkan Nabi Lut dan Nabi Ibrahim untuk berpisah. Kemana Nabi Lut? Nabi Lut berangkat ke negeri Sodom, sementara Ibrahim berangkat ke Palestina. Nabi Ibrahim berpuluh-puluh tahun tidak dikaruniai anak. Berpuluh-puluh tahun menikah tidak dikaruniai anak, tapi beliau tidak pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah saya keturunan yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun." Ya Allah, berikanlah hamba keturunan-keturunan yang menyenangkan mata saya. Begitu doanya Nabi Ibrahim setiap hari. Nabi Ibrahim yakin bahwa setiap doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan doanya belum dikabulkan, belum terwujud di dunia, bukan berarti doa tersebut belum dikabulkan. Coba kalian sekarang lagi suka berdoa apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Punya harapan apa? Suka berdoa enggak? Kalau doa apa yang diucapkan? Ustaz nanya nih. Kalau doa suka ngucapin apa? Atar. Kalau doa biasanya ngucapin apa? Ampuni segala dosa. Terus sehat. Mudahkan menghafal Al-Quran. Pintar. Amin. Ya bagus doanya ya. Jadi ya Allah, berikanlah, ampunilah dosa hamba,
Berikanlah kesehatan kepada hamba, berikanlah rezeki yang berlimpah, yang barokah, yang bermanfaat untuk hamba dan untuk orang lain. Kita berdoa setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga boleh berdoa meminta sesuatu, ya, keinginan kita. Ya Allah, berdoa seperti apa namanya tuh? Pengen laptop, ya Allah, pengen laptop. Kenapa? Karena sebelum meminta kepada manusia, harus meminta kepada Allah terlebih dahulu. Begitu. Nabi Sulaiman saja, Nabi Sulaiman ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, gimana doanya? Ya Allah, berikanlah saya kerajaan yang tidak akan ada lagi kerajaan yang menandingi kerajaan hamba sebelum dan setelahnya. Gitu. Enggak tanggung-tanggung. Doanya Nabi Sulaiman meminta kerajaan yang tidak ada kerajaan yang mampu menandinginya. Tuh. Jadi doa tentang dunia itu boleh ya. Ya Allah, berikanlah saya kekayaan. Ya Allah, berikanlah saya apapun itu. Kemudian ketika belum juga Allah kabulkan di dunia, maka itu bukan berarti Allah tidak mengabulkan doanya. Sampai-sampai bilang kayak gini, alah doa kita aja belum dikabuli, mau ngedoain kamu. Gitu. Boleh itu bilang seperti itu. Doa itu pasti dikabul. Dengan 3 jenis. Nah, 3 jenis dikabulnya doa. Yang pertama, waduh mati lampu ini. Bentar. Allah itu mengabulkan doa dengan dari 3 jenis. Yang pertama itu Allah mewujudkan doa kita, harapan kita. Misalkan ya Allah, Atar pengen jadi juara 1 di kelas ya Allah. Ternyata terwujud. Nah, berarti itu dikabulkan doanya. Yang kedua, Allah itu mengabulkan doa kita dalam bentuk diampuni dosa-dosanya. Jadi ketika kita berdoa, walaupun doanya itu tidak minta diampuni, minta apapun, Allah itu bakal mengampuni dosa-dosa kita gitu, menghapus dosa-dosa kita. Gitu. Sebelum mengabulkan permintaan kita, Allah menghapus terlebih dahulu dosa-dosa kita. Kemudian kalau dua ini tidak, setelah dua ini, maka yang ketiga adalah mendapatkan balasan nanti di akhirat. Gitu. Jika tidak dikabulkan di dunia, maka nanti dikabulkan permintaannya di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala. Nah, ini Nabi Ibrahim tidak pernah berputus asa berdoa kepada Allah. Setiap hari berdoa kepada Allah. Ya Allah, karuniakanlah saya keturunan yang soleh, yang soleha. Sambil yakin doanya pasti akan dikabulkan. Berapa tahun Nabi Ibrahim berdoa seperti itu? Bukan cuma 1 hari, 2 hari. Tapi puluhan tahun Nabi Ibrahim berdoa meminta anak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim itu, yaitu kekayaannya banyak ya. Ternaknya banyak. Ada sapi. Nabi Ibrahim itu selalu berkurban kambing 1000, sapi 100, onta 10. Gitu. Ketika berkurban itu, Nabi Ibrahim bernazar, bilang kayak gini. Ya Allah, jika Engkau karuniakan saya anak, maka saya akan berkorban harta yang paling berharga bagi saya. Begitu kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim udah melupakan terhadap nazarnya tersebut. Waktu berlalu berpuluh-puluh tahun, Nabi Ibrahim sudah tua dan seperti tidak akan punya anak gitu. Kemudian Nabi Ibrahim disuruh sama istrinya, tadi siapa nama istrinya?
Siti Sarah. Ya, Siti Sarah. Disuruh nikah lagi. Ya, kata istrinya tuh, Kakang Ibrahim, nikah lagi saja. Nikah sama siapa? Nikah sama pelayannya, sama pembantunya Siti Sarah. Siapa pembantunya? Namanya Siti Hajar ya. Namanya Siti Hajar. Kemudian ternyata tidak lama setelah itu Allah karuniakan anak lewat Siti Hajar. Wasilahnya dari Siti Hajar ya, istri keduanya. Nah, lahirlah namanya itu Ismail. Sama Nabi Ibrahim dikasih nama Ismail. Dan nanti Ismail juga jadi nabi juga. Karena Siti Hajar sudah punya anak, sementara Siti Sarah nggak punya anak-anak terus, maka terjadi kecemburuan dari Siti Sarah. Akhirnya Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar beserta anaknya ke suatu tempat yang entah itu di mana. Dibawa berjalan, kemudian sampailah di sebuah tempat yang tandus, hanya ada pasir. Di sana batu, tengah-tengahnya itu hanya ada pasir aja. Wahai Hajar, istriku, juga anakku, kamu tinggal di sini ya. Kata siapa tuh? Kata Nabi Ibrahim. Di mana itu tuh? Di Mekah. Dulu belum ada Mekah tuh. Cuma ada pasir aja. Gitu. Nah, kemudian Siti Hajar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai suamiku, Nabiullah, jika benar ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah perintahmu, maka saya akan taat. Saya akan lakukan perintahmu. Akhirnya Siti Hajar dan Nabi Ismail tinggal di tempat tersebut. Tempat yang tidak ada airnya. Nabi Ismail kehausan. Sementara persediaan air yang dibawa tadi sudah habis. Diminum, udah habis. Itu yang terakhir. Siti Hajar bingung, kemana harus mencari air. Akhirnya Siti Hajar pergi berlari-lari kecil ke Bukit Arafah sebelah sana. Dia lihat-lihat, ada air enggak? Enggak ada air. Kemudian setelah itu berangkat ke sebelah sana, Bukit Marwah. Sebelah sana Marwah. Akhirnya berangkat ke Bukit Sorfa. Berlari-lari kecil. Lihat lagi, enggak ada air. Balik lagi ke Bukit Sofa, balik lagi ke Bukit Marwah, balik lagi ke Bukit Sofa, balik lagi ke Bukit Marwah. Bolak-balik di situ sampai 7 kali. Gitu. Sampai 7 kali, ternyata ajaibnya air itu keluar dari kakinya Nabi Ismail. Nabi Ismailnya kan nangis, tergeletak di situ. Kalau anak kecil biasa kakinya gitu. Nah, ternyata gitu. Dari bawah kakinya itu, dari tanahnya itu, memancar air, membludak air. Nah, kemudian Siti Hajar itu mengumpulkan air tersebut. Kalau dalam bahasa Arab itu kumpul itu namanya tuh zam. Zam. Nah, disebutlah mata air tersebut itu mata air zam-zam. Gitu. Mata air zam-zam ya. Nah, setelah adanya air sumur tersebut, kemudian mereka hidup dari air tersebut. Banyak orang-orang yang singgah di situ hingga akhirnya membentuk suatu kota. Gitu. Nabi Ismail usianya udah antara 10 tahun sampai 12 tahun. Sekarang di situ udah banyak rumah-rumah selain rumahnya Siti Hajar. Tiba-tiba Nabi Ibrahim yang jauh di sana bermimpi. Seperti apa mimpinya? Mimpinya seperti ini. Wahai Ibrahim,
tunaikanlah nazarmu. Kemudian dia terbangun. Mungkin itu hanya mimpi. Bukan dari Allah, mungkin itu dari setan. Besoknya, bermimpi lagi hal yang sama. Wahai Ibrahim, tunaikanlah nazarmu. Kebangun lagi. Sampai 3 kali dia mimpi seperti itu, Nabi Ibrahim tuh. Nazarnya itu apa? Nazarnya itu, ya Allah, yang kemarin, ya Allah, jika engkau karuniakan saya anak, maka saya akan mengorbankan harta yang paling berharga buat saya. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi, wahyu melalui mimpi untuk berkorban harta yang paling berharga. Harta yang paling berharganya itu apa? Anaknya. Ya. Karena bagi Nabi Ibrahim sekarang ini yang paling dia sayangi, yang paling dia cintai yaitu anaknya. Maka Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Tanpa pikir panjang, Nabi Ibrahim langsung berangkat, bawa tali, bawa golok, bawa asahan, gitu, berangkat menuju rumahnya Siti Hajar. Tok 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 tok, Assalamualaikum. Kakang, gitu kan, kata Siti Hajar tuh. Wahai istriku, mana Ismail? Ismail pakaikan pakaian yang paling bagus. Emangnya mau kemana, Kang? Udah, saya mau ngajak Ismail ke tempat-tempat makanan, katanya. Kata Nabi Ibrahim itu. Oh ya udah. Akhirnya Nabi Ismail dipakaikan pakaian yang sangat bagus. Berangkatlah tuh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail ke suatu tempat. Pada waktu itu iblis dia sibuk sekali ingin menggagalkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Pertama digodalah istrinya, Siti Hajar. Kata iblis, Hajar, kamu tahu enggak suami kamu mau kemana? Suami kamu itu mau menyembelih anak kamu. Bohong, kata Siti Hajar tuh. Seorang nabi tidak mungkin berbuat dosa. Gitu. Iya, bener. Katanya itu tuh perintah dari Allah. Nggak mungkin Allah itu memerintahkan seperti itu. Masa kamu tega anak kamu yang lucu, ganteng, soleh, baik, gitu, disembelih sama Ibrahim? Kata Siti Hajarnya, iblis, jika itu perintah Allah Subhanahu wa taala, jangankan anak saya pun rela berkorban nyawa saya. Begitu kata istrinya tuh. Gagal iblis menggoda istrinya. Kemudian menggoda Nabi Ibrahim. Ibrahim, kamu yakin ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala? Kamu nggak usah ngelakuin, kata iblis tuh. Kamu nggak usah ngelakuin. Toh juga Allah pasti ngerti. Gak usah berkorban anak kamu. Bukannya anak kamu itu anak yang bertahun-tahun kamu dambakan. Bertahun-tahun kamu tunggu. Masa sekarang mau disembelih? Begitu kata iblis. Gimana kata Nabi Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim juga sama. Perintah Allah itu adalah nomor pertama. Saya akan lakukan jika itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Gagal lagi iblis menggoda Nabi Ibrahim. Nah, karena gagal menggoda Nabi Ibrahim, kemudian iblis menggoda yang paling kecil, Nabi Ismail. Yang usianya baru sekitar 10 tahun sampai 12 tahun. Siapa di sini yang usianya baru usia 10 tahun sampai 12 tahun? Aku 10 tahun. Aku 10 tahun. Nah, segede Ayas, segede Naoya. Ya mau disembelih enggak? Gak mau. Kira-kira kalau tiba-tiba bapaknya Naoya, bapaknya Ayas ngajakin Ayas sama Naoya ke suatu tempat, terus mau nyembelih, kira-kira mau enggak? Digorok lehernya mau enggak? Enggak mau. Ayo loh. Nah, tapi Nabi Ismail
ketika ditanya oleh iblis, Ismail, gitu. Kamu tahu nggak mau dibawa kemana sama bapak kamu? Kamu sama bapak kamu aja jarang ketemu, sekarang lihat tuh, bapak kamu bawa golok, bawa tali. Itu tuh kamu tuh mau disembelih, gitu. Katanya atas perintah Allah. Nah, kata Nabi Ismail, apa coba? Saya akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada orang tua saya, gitu. Saya akan nurut kepada orang tua saya. Gitu kata Nabi Ismail. Sambil ngapain? Sambil ngambil batu, sambil lempar iblis, dilempar tuh iblis sama Nabi Ismail. Sampai matanya itu keluar gara-gara lemparan batunya Nabi Ismail. Makanya iblis itu nggak ada matanya satu karena lemparan batu Nabi Ismail. Nah, dari situlah ada namanya kalau haji itu lempar jumroh. Lempar jumroh itu simbol melempar iblis, gitu. Berlepas dari godaan iblis. Setelah itu kemudian tiba di suatu tempat. Kemudian Nabi Ismail diletakkan. Kemudian Nabi Ismail tahu bahwa dirinya akan disembelih oleh bapaknya. Nabi Ismail bilang kepada bapaknya, "Pak, Bapak jangan ragu untuk menyembelih saya. Insya Allah, saya termasuk orang-orang yang sabar. Jika ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya akan lakukan." Nabi Ibrahim gak tega. Nabi Ibrahim makin sedih hatinya. Harus mengorbankan anak yang begitu soleh, yang begitu baik perangainya. Nah, kemudian ia ikat sendiri tangannya Nabi Ismail. Diletakkan anaknya di atas batu. Kemudian dia pegang goloknya, disembelih Nabi Ismail, tapi nggak mempan. Digitu-gituin nggak mempan. Kata Nabi Ismail, "Bapak, mungkin kurang tajam itu goloknya. Coba diasah lagi." Diasah lagi sama Nabi Ibrahim, diasah. Sampai tajam. Dicoba lagi. Ternyata nggak mempan lagi. Kemudian diasah lagi sama Nabi Ibrahim sampai 3 kali kan. Kemudian kali ini Nabi Ibrahim udah siap-siap, udah ikhlas hatinya. Membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, sambil memejamkan mata. Ternyata darah di tangannya. Nabi Ibrahim nangis. Ya Allah. Ternyata pas membuka matanya, kambing yang disembelih olehnya. Nabi Ismailnya di mana? Di belakangnya. "Bapak," katanya gitu. Kemudian Nabi Ismail memeluk ayahnya. Itu adalah ujian terakhir Nabi Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Ibrahim, ini adalah ujian terakhir kamu." Gitu. Untuk membuktikan bahwa Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah daripada apapun, gitu. Bahkan anaknya, bahkan istrinya, apapun rela dia korbankan hanya karena dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakannya. Nah, hikmahnya apa, Ustadz? Kisah Nabi Ibrahim ini, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini, hikmahnya yang pertama hikmahnya itu kita harus melaksanakan semua perintah Allah meski terasa berat sekalipun. Ya. Yang pertama ingat, kita harus melaksanakan perintah Allah meski terasa berat sekalipun. Nabi Ibrahim tadi perintah itu tuh berat banget. Tapi walaupun berat, kita harus melaksanakannya. Bangun subuh tuh berat banget. Susah mata tuh. Mau ngaji tuh mata tuh aduh, gitu lagi. Udah kayak di sini tuh udah ada iblisnya nih. Ada iblisnya di sini nih, bergelantungan. Wih, gitu. Biar kita ngantuk gitu. Nah.
Nah, itu kalau kita misalkan subuh itu kita ngantuk, tidur, berarti kita kalah sama iblis. Jangan kalah sama iblis. Gitu. Jadi walaupun berat, kita harus tetap melaksanakannya. Bangun subuh itu berat. Bangun. Walaupun berat, harus bangun. Bagi laki-laki, sholat berjamaah di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, nah, meyakini bahwa setiap yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik, gitu ya. Pasti itu yang terbaik. Allah itu nggak mungkin nyakitin kita, nggak mungkin memberikan yang buruk kepada kita. Pasti semuanya itu baik, gitu. Ketika kita dapat ujian, jatuh, misalkan lagi main sepeda, kakinya lecet, sakit. Nah, nggak apa-apa. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pengen hafal surat Al-Haqqah, tapi nggak hafal-hafal. Nggak hafal-hafalnya itu bukan karena diem aja, diem gini, bukan. Ustadz suruh baca, ikut baca. Ustadz suruh baca 5 kali, dibaca 5 kali. Bahkan 10 kali, bahkan 20 kali. Tapi nggak hafal-hafal juga, ini gimana? Gitu. Nah, pasti Allah tahu yang terbaik. Gitu. Nah, mungkin saja Allah ingin kita membacanya lebih banyak lagi. Karena membaca lebih banyak itu lebih baik. Orang yang menghafal dengan membaca 1000 kali itu lebih baik daripada orang yang menghafal dengan membaca 5 kali. Gitu. Karena kalau 1000 kali berarti kan pahalanya banyak. Gitu ya. Jadi tadi yang pertama apa? Hikmahnya apa yang pertama? Ada yang ingat? Kita harus melaksanakan perintah Allah. Walaupun Berat. iya, meskipun terasa berat. Yang kedua tadi barusan apa? Bahwa setiap yang Allah berikan kepada kita yang terbaik. Nah, yang ketiga itu kita harus patuh kepada kedua orang tua. Harus patuh kepada orang tua. Seperti Nabi Ismail tadi. Bahkan Nabi Ismail itu saking patuhnya kepada orang tua, sampai disembelih pun dia mau. Gitu. Taat kepada orang tua. Nah, kalau kita pernah enggak mama atau bapak nyuruh disembelih, mau nyembelih? Pernah enggak? Enggak pernah kan? Gitu. Paling cuma disuruh Atar ayo tidur, Ayas tidur, Fairah belajar, Fatian ayo makan, Ocha ayo mandi. Itu paling disuruh-suruh kayak gitu kan? Disuruh-suruh gitu aja tuh jarang nurut. Ya enggak? Nah, mulai sekarang kita bercontoh kepada kisahnya Nabi Ismail, kita harus nurut sama omongannya orang tua ya. Siap enggak nih taat kepada kedua orang tua? Siap. Siap ya. Nah, itu hikmah yang ketiga. Yang keempat, ini ada 5 hikmahnya ya. Yang keempat, sabar, tabah, dan ikhlas. Gitu. Sabar, tabah, dan ikhlas. Ini sering kita bahas sebelum-sebelumnya. Dan yang terakhir itu bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kita ulangi. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah walaupun terasa berat. Yang kedua, semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik. Yang ketiga, taat kepada orang tua kita. Yang keempat, sabar dan ikhlas. Yang terakhir itu tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ceritanya, begitu. Coba ada yang mau ditanyakan? Begitu ya, kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, buat Ustadz, buat kalian semua. Semoga
Apa, Nak? Sabar tuh ada batasnya enggak sih? Oh, sabar itu ada batasnya nggak, Ustadz? Sabar itu tidak ada batasnya. Kalau nggak sabar, kalau ada batasnya berarti udah nggak sabar itu. Gitu. Nabi Ibrahim Kalau terlalu sabar apa Ustaz? nggak ada terlalu sabar ya. Nggak ada terlalu sabar, nggak ada sabar biasa aja, nggak ada. Yang ada tuh sabar. Kita harus sabar setiap detik gitu. Nah, jadi sabar itu nggak ada batasnya. Sampai kapan? Sampai meninggal. Nah, karena kita bercontoh kepada para nabi. Nabi Ayub contohnya. Wah, panjang ceritanya. Nabi yang paling sabar. Tidak ada batasnya. Dia tidak pernah putus asa. Selalu bersabar. Gitu. Jadi sabar itu nggak ada batasnya ya. Kalau misalkan dimusuhi sama teman-teman ya udah sabar. Sabar itu bukan pasrah, beda ya. Kalau misalkan dibully terus pasrah itu bukan sabar, beda lagi. Gitu. Sabar itu kalian tetap bangun subuh walaupun keadaannya itu capek. Tetap ngaji walaupun pusing. Nah, itu namanya sabar. Gitu. Ada batasnya enggak? Ya enggak. Gitu. Ya. Yuk diaktifkan semua videonya. Fatian, Fakhira, Ijal. Tiga, 2, 1. So, ada yang lain yang mau bertanya? Tentang sabar, tentang ikhlas, tentang kisah Nabi Ibrahim. Apa, Dafa? Tidak, Ustaz. Oh, kirain mau bertanya. Nah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang bersabar ya. Ustadz doakan semoga kalian menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Juga Ustadz minta doanya nih, Ustadz minta doa supaya Ustadz itu jadi anak yang soleh, makin soleh ya. Doain biar Ustadz jadi anak yang soleh, orang yang soleh. Ya, minta doanya dari kalian semua. Doain Ustadz setiap sholat kalian. Ustadz Allah. Ustaz. Ya, kita akhiri dengan membaca doa bersama. Ista'id du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamni bil-Qur'an waj'alni imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirni ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa waj'alni hujjatan ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.